Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bali buah si buah tomat, di Bali malam dimakan pagi. Tanda salam kurang semangat, wa ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama, tiada kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada pagi ini atas izin Allah kita masih dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Seterusnya salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan Padang Baru Timur. Seterusnya bapak-bapak alim ulama cadiak pandai, nan kete ndak basa bu namo, nan gadang ndak basa bu gala. Kita doakan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Seterusnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir pada malam ini, kita doakan setiap langkah yang diniatkan ke masjid dari rumah menuju Masjid Nurul Ihsan, kita doakan selalu berbuah pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya kepada adik-adik remaja pesantren Ramadan Masjid Nurul Ihsan yang selalu semangat hadir pada hari ini, kita doakan senantiasa sukses dan bisa berhasil hendaknya dalam Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ridwan tasabuh ilaih. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdialog dengan para sahabat, Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Wahai para sahabat, tahukah kalian semua siapakah imannya yang paling menakjubkan?" Para sahabat berbagai macam versi jawaban. Sahabat pertama menjawab, "Ya Rasulullah, kalau bertanya tentang iman siapa yang paling menakjubkan, itu sudah pasti malaikat. Karena apa? Malaikat sudah langsung bertemu dengan Allah, berbicara dengan Allah, bertemu langsung dengan Allah, bahkan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala." Apa kata jawab Rasulullah? Salah. Kalau begitu ya Rasul, kata sahabat yang kedua, kalau memang malaikat tidak, berarti para nabi. Karena apa? Karena nabi kita lihat adalah nabi yang langsung berdialog dengan Allah, memiliki mukjizat, bisa mengindan itu, langsung berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menjawab,
kalian juga salah. Lalu siapa ya Rasul? Sebelum menjawab ke situ, hamba bertanya kepada bapak dan ibu sadonya. Ibu Allah pernah ketemu Allah, Bu? Alun. Bertemu dengan Nabi Muhammad? Alun. Mencaliat Nabi Muhammad? Alun. Mau taja Nabi Muhammad? Alun. Tapi yakin dah wak dia Nabi kita? Yakin? Yakin dah Allah itu Tuhan kita? Padahal kita belum pernah bertemu, belum pernah bertatap langsung dengan Allah dan para nabi. Jadi siapa sebenarnya iman yang paling menakjubkan itu Bapak dan Ibu? Kita manusia yang imannya paling menakjubkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi yang paling menakjubkan di antara makhluk Allah itu imannya adalah manusia. Jadi Bapak Ibu, yang paling kita pedomani, yang paling kita yakini adalah yang tidak boleh hilang adalah pertama iman. Ada sebuah cerita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang anak muda, umurnya sekitar kurang lebih 9 balik tahun. Dalam keluarganya anak ketek kok, inyo tiba-tiba datang hidayah ke dalam dirinya, inyo masuk Islam. Padahal orang tuanya tidak mengizinkan. Karena dia masuk Islam di usianya dari rumah. Karena orang tuanya kenapa? Dia masuk Islam. Rupanya tanpa sadar ya, anak ketek kok disiksa di orang tuanya sampai kakinya cacat. Karena apa? Mempertahankan hidayah yang diberikan Allah karena masuk Islam. Ini temuilah seorang ustadz pada zaman itu. Kecenya ke ustadz kok. Al-ustadz, saya memohon kepada anda. Saya sudah masuk Islam ustadz. Terus? Tapi orang tua saya tidak mengizinkan, malah mengusir saya dari rumah. Tolong lindungi saya wahai ustadz. Kecek ustadz kok. Orang tua kamu di mana? Di rumah. Apa agamanya apa? Sudah berbeda dengan saya wahai ustadz. Akhirnya dibawalah anak ketekku yang berumur 19 tahunku ke sebuah masjid, tinggal di situ. Tetapi sebelum menyeberang harus takajui. Karena apa? Kaki anak ketekku lata potong. Karena diamputasi gara-gara apa? Perbuatan orang tuanya yang telah melihat anaknya masuk Islam. Karena apa? Demi mempertahankan keimanannya karena dia sudah bersyahadat pada saat itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mencari ustaz ko, mencari anak ketek ko yang Allah tak potong kakinya, tak kajuinya, keceknya ke anak ketek ko, kakimu dipotong ya? Iya Pak Ustaz. Terus bagaimana? Wahai Pak Ustaz, kaki saya yang dipotong ini belum ada apa-apanya ketimbang saya masuk Islam. Jadi lebih baik kaki saya dipotong karena masuk Islam daripada saya telah masuk Islam tapi orang tua saya tidak mengizinkan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, iman penting dijaga dalam kehidupan kita. Kenapa iman perlu dijaga? Karena iman itu akhlak kepada Allah. Cara berakhlak itu kepada Allah itu dua. Yang pertama bersyahadat kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, harga mati titik. Makanya Bapak dan Ibu, kalau ada orang memenangkan kata-kata Nabi Muhammad, kita harus bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, iman harus kita jaga dalam kehidupan kita ini. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan agar iman kita tetap terjaga dalam memelihara iman ini? Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada pagi ini adalah optimis, bagaimana cara memelihara iman. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam hadis qudsinya, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, niscaya akan kukabulkan doamu. Mintalah kepadaku, akan aku penuhi permintaanmu. Dan dijelaskan oleh Rasulullah, ad-du'a'u silaul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama cara kita untuk memelihara iman adalah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain juga diceritakan, ya, ada seorang guru besar, ya. Guru besar ini suatu hari berjalan di tengah kampung. Kemudian datanglah sekelompok masyarakat berkata kepada guru ini, "Wahai guru, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran Allah berkata, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, akan kukabulkan doamu. Mintalah kepadaku, niscaya akan kupenuhi permintaanmu." Itu kata Allah. Kami, kata masyarakat ini, sudah lama bermohon kepada Allah, sudah lama berdoa kepada Allah, tapi doa kami rasanya belum terkabulkan. Ini kenapa, Imam? Ini kenapa, wahai guru? Apakah doa kami salah? Atau Allah lagi gak dengar? Atau cara kami yang terbalik? Ini kenapa, Iman? What happened? Cara kerennya. Nah, apa jawab daripada guru besar ini? Wahai saudara-saudara, tahu tidak kenapa doa Anda tidak didengar Allah? Permintaan Anda belum dikabulkan oleh Allah. Kami tidak tahu guru, makanya kami bertanya. Begini kata imam ini, kata guru ini, hati kalian mungkin mati. Karena hati mati, doa tidak sampai kepada Allah. Ibaratkan sebuah kabel, Bapak Ibu, ada corong, ada kabel, ada toa dia teh, tapi tak ada api. Nah ya sorok teh. Tidak. Jadi hati kalian mati. Karena hati mati, doa belum tentu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah Bapak dan Ibu kalau kita merenung, kemalangan apa yang terjadi dalam kehidupan kita kalau doa tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang daripada kota Malang berasa mungkin, Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah mengatakan ad-du'a'u silaul mu'minin. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Artinya adalah apa? Kalau kita sudah yakin kepada Allah, sudah yakin selalu ibadah kepada Allah, sudah yakin akan selalu menyembah kepada Allah, jangan pernah melepaskan diri dari yang namanya doa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan doa itu seperti senjata. Cobalah kita tanya Bapak Ibu, bapak-bapak kita yang ada di kepolisian atau di tentara, yang namanya senjata nggak asal pegang, butuh latihan. Caro paci senjata tuh baa caranya, bare bobot senjata tuh harus tahu, tekanan batin saat menembak harus paham. Belajar menembak target itu juga penting. Artinya adalah apa? Doa perlu latihan.
Kalau kita tidak sering-sering berdoa, tidak pernah melatih diri untuk berdoa, bahkan tidak pernah tahu kapan waktu yang mustajabah, yang waktu yang baik, yang diijabah oleh Allah, maka belum tentu doa akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, selalu kita berdoa. Bapak Ibu ya, dalam kita berdoa ada dua istilah yang sering kita dengar. Ada namanya berdoa, ada namanya membaca doa. Apa bedanya Bapak Ibu? Kalau membaca doa, contoh menikah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu berdoa atau membaca doa? Berdoa atau membaca doa? Berdoa atau membaca doa? Membaca doa. Terus bagaimana yang berdoa ini Bapak Ibu? Kalau berdoa ada syarat dan rukun. Apabila kita berdoa, baru kita namanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama caranya agar optimis kita memelihara iman dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, agar kita optimis menjaga iman, kata Rasulullah, wa mujalasatul ulama, duduk bersama alim ulama atau orang-orang soleh. Insya Allah dalam pergaulan, kalau kita berkumpul dengan orang soleh, insya Allah akan terbawa menjadi orang soleh, insya Allah. Cobalah lihat, kalau awak bakawan sama orang pajudi, secara tidak langsung awak jadi pajudi. Kalau awak bakawan dengan orang yang pamaleh solat, maka secara tidak langsung akan terbawa pamaleh solat. Ketika orang ke solat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kawan serawalah apa isalah ada yang diatur. Siap-siap salah kalah itu. Kalau awak bakawan sama orang pamabua, secara tidak langsung awak bisa terbawa arus menjadi pamabua. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pergaulan kita sehari-hari, mari sama-sama kita perhatikan dengan siapa kita bersahabat, dengan siapa kita berkumpul, dan dengan siapa kita bergaul dalam kehidupan kita. Termasuk anak-anak awak Bapak Ibu yang ada di MDTA Kot, khusus Jawa dan Risanko, mari sama-sama kita perhatikan Yosia anak awak tu bakawan. Karena awak tidak tahu Bapak Ibu ya, pergaulan anak awak zaman kini Masya Allah luar biasa. Apalagi pengaruh HP itu Bapak Ibu sangat luar biasa ya. Ketika anak awak mengecek dari rumah nih bakato, ma awak pai mengaji di KMDA jadi calia. Yang menjadi pertanyaan, dari rumah menuju masjid kamanya baik. Itulah yang akan kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa? Anak ini adalah masa depan orang tua. Harapan orang tua adalah apa? Satu, Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berikan kami anak yang soleh, anak yang soleh. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang soleh kalau pendidikan orang tua tidak mengarahkan kepada anaknya agar menjadi anak yang soleh? Itu makanya Bapak dan Ibu, ketika anak-anak kita masih kecil dididik dengan iman. Sebelum anak-anak kita kenal matematika, kenal IPA, kenal PPKN, kenal bahasa Inggris, kenal fisika dan sebagainya, tanamkan dulu dalam hatinya Allah itu Tuhannya. Itu yang pertama dulu. Tanamkan tauhid dalam jiwanya. Abo pernah dulu Bapak Ibu mendengar guru abo atau masih ketek, masih kadang-kadang SMP, ada lagunya ngecek menikah. Diajaran kepada anak-anaknya, Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah, kalau bukan Allah, bukan Tuhan. Bagus anak-anak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, makanya Bapak Ibu, seorang bayi ketika lahir ke dunia, yang pertama yang menyambut telinganya apa Bu? Suara azan. Bagus suara azan,
bayi itu kaset kosong. Kalau dibawa merekam, daya rekamnya kuat. Berbeda dengan orang tua, tidak kusut lumayan. Ya. Ini bayi kaset kosong dibawa merekam, daya rekamnya kuat. Makanya pertama kali lahir ke dunia, yang pertama kali menyambut telinganya adalah langsung kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang mengucapkan? Ayah, orang tuanya. Jadi Bapak Ibu, ketika anak ditanamkan iman, pesan dalam jiwanya apa? Nak, setelah nanti besar kamu jadi ini ya. Nak, setelah gadang bisua jadi iko yo. Jangan menyumpah anak dengan hal yang buruk. Iko dah ada banyak orang tua gitu. Woi, dia sumpahan kau jadi gilo gitu. Macam mana gilonya? Apa lo anak kau ni? Sumpahan kau jadi buruk. Dia sama buruknya. Karena apa? Doa orang tua bergetar aras langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah Bapak Ibu kalau seandainya berdoa anak ucapai rancang-rancang, "Onde, anak kau ni sumpahan kau jadi gubernur dah." Mudah-mudahan jadi gubernur. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hati-hati kalau kita berdoa. Doakanlah anak-anak kita agar menjadi anak yang baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita lihat Bapak Ibu, jangankan kita manusia, di zaman Nabi saja masih ada yang gagal mendidik. Contoh, ada anak Nabi, ya, ayahnya penegak tauhid menyampaikan agama Allah, tapi karena anaknya tidak dapat hidayah, tidak bisa mengikuti ayahnya. Siapa? Kan'an, putra Nabi Nuh. Nabi loh. Satu. Yang kedua, ada ayah Nabi. Ayah anaknya mengabarkan agama Allah, tapi karena ayahnya tidak dapat hidayah, tidak bisa mengikuti anaknya. Siapa? Azar, ayah Nabi Ibrahim. Ada lagi istri Nabi. Ibu istri Nabi enggak, Bu? Enggak. Keturunan Nabi enggak? Ada istri Nabi. Siapa itu? Istri Nabi Lut. Suaminya menegakkan tauhid, tapi karena istrinya tidak ada hidayah, tidak bisa mengikuti ajarnya. Kita yang keponakan Nabi tidak, saudara Nabi tidak, apapun tidak, tapi diberi iman untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Inilah yang harus kita syukuri dengan baik, insya Allah. Dua cara memelihara iman. Yang pertama berdoa, yang kedua berkumpul dengan orang soleh, dan yang ketiga Al-Quran mengajarkan wal takum minkum ummah. Apa itu? Hendaklah ada di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan. Apa maksudnya? Ajaklah orang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti apa? Dengarkanlah tausiah dimanapun kita berada. Sebab Bapak Ibu, kamu tanya dulu, di masjid kau ada enggak godaan iblis, Bu? Ada enggak? Aduh. Godaan iblis tuh yang pertama, ketika Ustaz tuh sedang ceramah, cari kawan sampai mota paling lama aja. Jadi Ustaz motanya mota aja. Dan nyambung kecil dia. Enggak mampan dia doh. Masuk cara yang kedua tuh, lamu bana Ustaz tuh ceramah, cari pintu paling daki, paling gadang, alwalai. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita memelihara iman kita dengan baik. Pertama, dengan cara apa tadi? Berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Dan yang ketiga, senantiasa mendengarkan tausiah atau dakwah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang kedua-dualah, yang tagaklah, yang mengeceklah, yang basandalah, yang makwa lah, yang lalu lah, yang ambo ala sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.